Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika 3, di mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas bentuk integral dari f aksen x dibagi dengan fx atau turunan dibagi dengan aslinya, dan juga bentuk integral fx dikalikan dengan f aksen x atau aslinya dikalikan dengan turunannya. Dan di situ juga saya memberikan tugas kepada Anda di antara bentuk-bentuk tersebut. Dan biasanya pada pertemuan pertama kita akan membahas dari tugas atau soal yang telah saya berikan pada minggu kemarin. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama dari bentuk f aksen x dibagi dengan fx. Oke, di sini Anda melihat soalnya, di mana kita lihat yang pertama adalah di bawahnya, tan X. Di mana jika kita turunkan tan X-nya, hasilnya apakah sek kuadrat X? Ternyata setelah kita cek, tan X turunannya adalah sek kuadrat X. Sehingga langsung dijawab, yaitu ln fungsi X plus C. Nah, ln fungsi X berarti kita tulis ln tan X plus C. Ini adalah jawaban nomor 1. Selanjutnya yaitu nomor 2, sin Hx dibagi cos Hx. Kita lihat lagi dari tabel integral yang sudah saya berikan, di mana cos Hx jika kita turunkan, jawabannya adalah sin Hx. Sehingga soal ini memenuhi syarat, yaitu integral antara f aksen x dibagi fx, sehingga jawabannya adalah ln fungsi x ditambah c. Tinggal kita tulis di sini, berarti adalah ln cos hx ditambah c. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, soalnya adalah 2x plus 4, sama angkanya kita lihat bawah, kita turunkan dulu, hasilnya adalah 2x plus 4. Dan mirip dengan yang atas, berarti memenuhi syarat bahwa atas adalah turunan dan yang bawah adalah aslinya. Sehingga jawabannya pastinya adalah ln x kuadrat plus 4x minus 1 plus c dari ln fungsi x plus c. Oke ya, ini fungsi x-nya. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, 4x min 8. Kita turunkan yang bawah dulu, sama jawabannya adalah 2x min 4. Kalau kita turunkan, ternyata di sini tidak identik atau tidak mirip. Sehingga bagaimana cara kita membuat miripnya? Lah, 4x min 8 ini adalah sama dengan 2 dikali 2x min 4. Nah, disinilah kita mirip. Berarti soalnya saya boleh nulis lagi, ini adalah 2 dikalikan 2x min 4 dibagi dengan x kuadrat min 4x plus 5. Ya, ini integral. Ini dua angka bisa keluar dari integral, sehingga jawabannya pastinya adalah 2 dikali, ini sudah mirip. Nah, ini turunannya berarti langsung ln, kita tulis yang bawah, yaitu ln x kuadrat min 4x plus 5 ditambah c. Nah, ini kita kurung. Ini adalah jawaban nomor 4. Oke ya. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Kita sama langkahnya, kita turunkan yang bawah, jawabannya adalah 3x pangkat 2. Kita lihat di atas, ternyata dia tidak memiliki angka 3, sehingga kita miripkan di sini. Dia bisa menjadi 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 minus 4. Tetapi ini yang atas tadi kita kalikan 3, berarti yang bawah juga harus kita kalikan 3, berarti kita 3-nya di bawah. Ini tulisannya adalah 1/3, biar adil ya. Jadi yang di dalam integral ini menjadi bentuk dari
f aksen x per fx, sehingga jawabannya adalah sepertiga dikalikan ln fungsi x-nya adalah yang bawah, yaitu x pangkat 3 min 4 ditambah dengan c. Oke ya, soal tuh nomor 5. Terus kemudian nomor 6, langkah yang awal kita lihat dari bawah lagi, kalau kita turunkan jawabannya adalah 3x kuadrat. Ya, ternyata di atas adalah 6x kuadrat, berarti boleh saya tulis 2 dikalikan 3x kuadrat. Atau nah, ini integralnya saya keluarkan, berarti ini yang bawah adalah x pangkat 3 minus 4. Sehingga kalau ini kita integral yang di dalam ini diintegralkan, maka hasilnya adalah ln fungsi x. Sehingga jawabannya yang terakhir ini adalah 2 dikali ln x pangkat 3 minus 4. Ya, ditambah c. Oke ya, ini adalah jawaban nomor 6. Selanjutnya, jawaban soal nomor 7. Kita lihat bawah lagi, berarti jawabannya adalah 2x minus 6. Ya, 2x minus 6. Berarti kita harus identikan dengan yang di atas. Kita miripkan, berarti ini sama dengan 2 dikalikan x minus 3 yang bawah soalnya. Ya toh? Berarti atau kita samakan yang di atas biar gampangnya. Berarti kalau maunya kita turunkan hasilnya harus 2x min 6, berarti ini adalah 2 dikalikan x min 3. Berarti yang atas dikalikan 2 toh? Nah, ini x kuadrat minus 6x plus 4. Nah, ya, kalau umpamanya begini, berarti kita selesaikan, karena ini dikalikan 2, ini yang bawah juga harus kalikan 2. Nah, kalau umpamanya kita integralkan ini, tulisannya adalah 2. Nah, begini. Ya toh? Sehingga persamaan ini adalah menjadi 2x min 6 dibagi dengan x kuadrat minus 6x plus 2. Nah, plus 2 ya, maaf 2 ini tadi. Terus kemudian ini yang di luar adalah setengah. Karena nanti kalau kita turunkan ini, jawabannya adalah yang atas. Sehingga ini sudah mirip, maka jawabannya adalah setengah dikalikan ln fungsi x-nya adalah x kuadrat minus 6x plus 2 ditambah c. Ya, ini adalah jawaban untuk nomor 7. Selanjutnya, untuk yang terakhir, tan x dx. Tan x ini adalah integral dari sin per cos. Sedangkan kalau cos kita turunkan, jawabannya adalah min sin. Sehingga di sini Anda harus mengalihkan dengan minus 1. Nah, berarti ya sama dengan cara nomor 7, maka kita kalikan di sini minus 1, di sini adalah harus kita kalikan dengan minus 1. Sehingga di sini soalnya menjadi integral min sin per cos x, ya sama-sama x ya. Ini x, ini adalah minus 1 per 1. Nah, dikali toh, sehingga ini adalah bentuk yang kita cari. Sehingga jawabannya adalah minus, karena 1 bagi 1 adalah 1, berarti minus ln fungsi x-nya adalah cos, langsung saja ke cos x plus c. Ya, oke, mengerti ya? Nah, selanjutnya kita menuju soal berikutnya. Ini kalau mamanya Anda bingung, mungkin dipikir adalah ini pembagian. Sebetulnya ini bisa dikalikan. Yaitu jika z-nya kita pilih sin pangkat min 1x, maka di sini yang satunya adalah 1 per akar 1 minus x kuadrat.
Dimana kalau maunya Anda turunkan ini, jawabannya adalah ini. Sehingga ini adalah D di Z. Sehingga persamaan ini boleh kita tulis adalah Z di Z. Jawabannya kalau kita integralkan menjadi Z kuadrat plus C. Nah, per 2. Sorry, Z kuadrat. Karena N plus 1 dibagi N plus 1. Sehingga di sini, kalau jawabannya Z kuadrat per 2 plus C, Z-nya adalah ini. Ya, berarti jawabannya adalah sin min 1 X kuadrat dibagi 2. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Yaitu jawabannya adalah sin pangkat min 2X per 2. Oke ya, ini adalah soal jawaban nomor 1. Selanjutnya, yaitu sin H dikalikan cos H X dx. Di mana ini adalah sin H, maka turunannya sin H adalah cos H. Sehingga ini memenuhi syarat integral dari Z dz. Jawabannya adalah Z kuadrat per 2 ditambah C. Berarti kita masukkan Z-nya adalah ini adalah dz. Ya, sehingga jawabannya adalah sin Hx kuadrat plus C per 2. Sehingga jawabannya adalah sin H kuadrat X plus 2 ditambah C. Oke, ini adalah jawaban nomor 2. Selanjutnya, untuk jawaban soal nomor 3, Anda melihat di sini. Berarti kita harus memisahkan mana Z-nya dan mana adalah X-nya. Tetapi kita lihat dulu, ini soalnya sama dengan materi sebelumnya. Kalau nyamannya saya lihat di sini, saya turunkan, jawabannya adalah 2X plus 3. Maka ini memenuhi fungsi dari f aksen X, dari bentuk itu, dibagi f X. Sehingga jawabannya langsung aja, yaitu ln fungsi X, ya, ln fungsi X plus C, yaitu jawabannya ln X pangkat 2 ditambah 3X minus 7 ditambah C. Oke, ini adalah jawaban nomor 3. Selanjutnya untuk jawaban nomor 4. Kalau mamanya Anda tetap, ini kayaknya sepertinya modelnya sama dengan di atas, Anda turunkan ini. Jawabannya apakah cos X? Setelah kita turunkan, coba. Ternyata 1 pasti dia tidak memiliki X, akan hilang. Sin X diturunkan menjadi cos X. Sehingga ini memenuhi syarat adalah fungsi f aksen X dibagi dengan f X. Jawabannya adalah ln f X plus C. Berarti jawabannya adalah ln 1 plus sin X plus C. Oke ya, jawabannya bisa dimengerti tak? Jadi agak tipu-tipu, tapi yang penting Anda teliti. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Jika kita pilih Z ini, berarti apakah ini adalah dz-nya atau turunannya? Kita lihat, kita turunkan 2x, ini kita pilih Z, apakah ini dz? Nah, ini 2x plus 7. Oh iya benar, berarti ini turunannya. Sehingga jawabannya kalau integral Z dz, jawabannya adalah Z kuadrat per 2 ditambah C. Z-nya adalah ini. Sehingga jawabannya adalah X kuadrat ditambah 7X minus 4 kuadrat per 2 ditambah C.
Kalau Anda buka, berarti ini ada kuadratkan, ini ada kuadratkan, ini ada kuadratkan. Kemudian 2 ini dikalikan dengan ini, ditambah kali ini dikalikan dengan ini juga. Bisa? Ya, jadi kalau maunya Anda membuka ini adalah ini dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Saya kuadratkan ini. Kemudian ini saya kuadratkan berarti plus 49X. Terus ini saya kuadratkan. Yang sini adalah plus 8. Terus kemudian ini saya kalikan. 2 dikalikan X kuadrat dikalikan dengan X. Terus kemudian dikalikan dengan 7X, 2 dikalikan X kuadrat dikalikan 7X dikalikan min 4, sehingga 2 kali min 4 min 8, min 8 kemudian dikalikan dengan 7, jawabannya adalah min 56, X-nya ada 3, X pangkat 3, ini per 2 ditambah C. Oke ya, tuh buka-bukanya. Selanjutnya adalah soal nomor 6, di mana apakah ini turunannya adalah ini. Anda lihat, kita coba turunkan ini. Turunkan ini yaitu menjadi jawabannya adalah 3x kuadrat. Nah, kalau 3x di sini memiliki 4x, maka bagaimana caranya kita menjadi mirip dengan ini? Maka dia harus dikalikan dengan 3. Biar begini. Lah. Terus kemudian X pangkat 3 minus 7. Ya, gini toh. Dia baru mirip ini bisa. Nah, ini 3 tadi. Gimana ini caranya? Ini adalah 4 tadi. Ya kan aslinya 4. Ini berarti dikalikan 3. Karena Anda mengalikan 3, maka di bawah harus dikalikan 3. Sehingga ini saya integralkan di sini. Ini menjadi apa namanya? Perperan 4 dibagi 3, sehingga jawabannya kalau ini adalah turunan dari ini ya, berarti jawabannya adalah yang model bentuk f aksen x dibagi dengan f x. Jawabannya adalah ln fungsi x plus c, sehingga karena ada depannya ini tadi yang kita samakan agar memudahkan kita menjawab, berarti jawabannya adalah 4/3 ln fungsi X-nya adalah X pangkat 3 minus 7 plus C. Ini adalah jawabannya. Oke, bisa dimengerti ya. Semoga jawaban Anda banyak yang benar dan semoga Anda lebih mengerti apa materi yang saya berikan. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan materi tentang integral produk dari sebuah suku. Integral dari produk dari sebuah suku. Jadi di sini jika terdapat suatu persamaan integral di mana suku yang lain bukanlah turunannya. Misalkan di sini kita ambil contoh x kuadrat dikalikan ln x, di mana ln x ini bukanlah turunan dari x kuadrat, ya. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan tersebut digunakan metode UV, yaitu fungsi dari X yang ditulis di dalam, yaitu turunan dari UV sama dengan U kali dV per dx ditambah V kali du per dx. Dengan di sini kita mengembalikan fungsi UV dan mengintegralkan ruas sebelah kanan, maka kita dapatkan nilainya adalah UV sama dengan integral dari U dV per dx dx plus integral dari V du dx per dx kalikan dx. Serta dengan mengatur kembali, maka kita akan mendapatkan integral dari U dV per dx sama dengan UV dikurangi integral dari V du per dx kalikan dx. Untuk memudahkan cara kita mengingatnya, maka persamaan ini kita tulis yaitu integral U dV sama dengan UV dikurangi dengan integral V
DU. Selanjutnya, sekarang kita kembalikan contoh persamaan awal di mana kita harus menentukan di mana yang menjadi pengganti U dan mana yang mengganti DV menjadi pengganti DV. Tapi Anda bisa bolak-balik dari soal itu karena soalnya adalah perkalian. Di sini jika kita gantikan X kuadrat sebagai U dan ln sebagai DV, maka turunan dari U-nya itu ketemu 2X. Sedangkan turunan dari integral dari ln X ini tidak ada karena kita sudah dapat turunan, ini menjadi turunan, maka kita integralkan kebalikannya. Integral dari ln X itu tidak ada. Maka di sini bagaimana caranya? Bukan soalnya salah, tetapi kita membaliknya. Ya, di sini berarti kita gantikan ln X sebagai U dan X kuadrat sebagai DV. Sehingga di sini kita yang U kita turunkan, sedangkan yang V kita integralkan. Oke, sehingga dari ln U ini kita turunkan, itu jawabannya adalah 1/X. Sedangkan X kuadrat kita integralkan, jawabannya adalah ini. Oke, kita kembali lagi ke soal tadi, sehingga kita rubah di sini, soalnya kita ubah menjadi integral ln X kalikan X kuadrat. Tadi jawabannya adalah integral U VdV sama dengan, ini jawabannya apa tadi integralnya, yaitu UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Sehingga kita kembalikan UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Lah, U-nya apa tadi? Kita tulis di sini. Sehingga U-nya adalah tetap ya. U-nya adalah apa ini tadi? Ln X. Terus kemudian dV-nya adalah ini. Nah, dV-nya sebagai X kuadrat. Ini UV. Nah, ini UV di mana U-nya adalah ini dan ini adalah V-nya. Ya, VU ini saya tulis kebalik. Sehingga di sini dikurangi dengan VdU. Oke. VdU, ini VdU, V-nya. Berarti ini sebetulnya di per 3 ini, tapi dikeluarkan, dikalikan dengan DU-nya. Turunan dari U-nya adalah 1/X. Oke, dari sini selanjutnya ln X kalikan X kuadrat ini berarti U dikalikan dengan dV-nya tadi. Nah, sehingga kan kita dapat ini, kita keluarkan, kita dapatkan ini karena ini kita saling mencoret sehingga dapat X kuadrat. Dari sini ini karena sudah keluar, ini angka juga keluar, berarti kita tinggal mengintegralkan nilai yang ini. Oke, selanjutnya kita integralkan, kita dapatkan adalah X pangkat 3 dibagi 3. Integralnya adalah X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Jawabannya plus C. Sehingga di sini integral dari ln X kalikan X kuadrat dx ini sama dengan X pangkat 3 dibagi 3 dikalikan ln X dikurangi 1/3. Ini adalah kita substitusikan. Karena dia memiliki ini juga memiliki ini. Berarti dia bisa dikeluarkan, ini yang dikelompokkan plusnya. Ya, bisa dimengerti. Semoga Anda memahami dan seperti biasa agar Anda bisa mengerti apa yang telah saya berikan, saya memberikan tugas kepada Anda untuk Anda kumpulkan, dan ini juga tugas sebagai bahan Anda UTS pada semester ini. Intinya dari pertanyaan ini, kalau mamanya Anda memilih U-nya yang mana, dia harus bisa diturunkan. Dan kalau Anda memilih V, berarti dia harus bisa diintegralkan. Ya. Kalau mamanya ini tidak bisa, berarti Anda balik. Tapi dua-duanya nggak bisa, berarti ada salah soalnya. Ya. Berarti Anda ingat di sini, berarti U-nya apa? Anda menjawabnya U-nya apa? Maunya X kuadrat, maka di U-nya
adalah 2x. Jika V-nya adalah 2x atau boleh dibilang 4x, maka integral dari ini kalau dv-nya adalah 4x, maka Anda menjadi V-nya ini adalah 4x kuadrat dibagi dengan 2. Sehingga Anda punya dv, punya V, punya U, dan DU. Inilah yang Anda masukkan ke dalam rumus kalau soalnya adalah U dv sama dengan jawabannya adalah U kali V dikurangi integral V kali DU. Jadi Anda tinggal, ini adalah soal Anda. Terus kemudian U-nya yang mana? Kalau maunya U-nya yang ini, kita dapatkan ini. Terus kemudian V-nya yang mana? Ini adalah V-nya. Terus kemudian ini adalah V DU. Berarti ini V-nya yang mana? Ini. Kemudian DU-nya yang mana? DU-nya yang ini. Oke, tinggal masukkan seperti itu. Kemudian Anda selesaikan. Kalau angka boleh keluar dari depan tanda integral. Oke, baik. Terima kasih Anda telah mendengar materi saya. Semoga Anda mengerjakan. Dan ini adalah tugas yang Anda harus kerjakan. Ada 10 nomor. Semoga tetap semangat dan tetap sehat pastinya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.